Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmaliani Putri dengan NPM D1C023012. Di sini saya akan menjelaskan secara umum mengenai apa sih itu hukum dan etika yang ada di dalam pers, yang dimana tugas ini untuk memenuhi UTS dalam mata kuliah etika dan hukum pers. Nah, yang pertama, hukum pers merupakan aturan dan regulasi yang mengatur kebebasan pers, tanggung jawab media massa, dan hubungan antara media dan masyarakat. Nah, tujuan utama hukum pers yaitu adalah untuk melindungi kebebasan pers sebagai hak fundamental individu dan sebagai penjaga demokrasi. Dan ada beberapa aspek utama yang hukum pers punya. Yang pertama itu ada kebebasan pers, yang dimana mengesahkan hak wartawan dan media massa untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak yang lain. Yang kedua, ada kebebasan ekspresi, yang dimana memberikan hak pada individu untuk menyampaikan pendapat dan ide tanpa takut diintimidasi atau dihukum. Lanjut, yang ketiga yaitu ada kebebasan informasi, yang dimana menegaskan hak masyarakat untuk memiliki akses yang luas dan adil terhadap informasi. Nah, itu tadi adalah hukum pers, dan selanjutnya ada dalam etika pers, dan apa aja yang dimaksud etika pers itu. Nah, etika pers merupakan suatu aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur suatu media dalam mempublikasi suatu program berita ataupun informasi. Nah, etika pers ini sangat penting dalam menjaga integritas jurnalistik dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan ada memiliki kredibel dan umum. Dan dalam etika pers juga memiliki beberapa aspek utama. Yang pertama, itu ada integrasi antara kemerdekaan dan tanggung jawab. Dan etika pers menekankan bahwa kemerdekaan pers tidak dapat dilepas dari tanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu ada perlindungan privasi individu, yang dimana melibatkan keharusan untuk melindungi privasi individu dan menghindari penyebaran informasi pribadi yang tidak relevan atau merugikan. Dan yang ketiga ada standar profesionalisme. Dalam etika pers pun ditetapkan oleh kode etik jurnalistik yang mencakup seluruh prinsip seperti kejujuran, integritas, objektivitas, dan perlindungan serta privasi individu. Dan terakhir, penghindaran konflik kepentingan. Nah, implementasi era digitalisasi ini yang telah memperluas akses publik terhadap informasi, namun juga meningkatkan resiko penyalahgunaan media. Pers baru berkembang dengan media cetak elektronik, hingga netizen independen seringkali mengabaikan kode etik jurnalistik demi mendapatkan klik atau popularitas. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman etika sebagai tolak ukur profesi jurnalisme agar konteks yang disampaikan kredibel dan utuh. Nah, serta apa aja sih aturan-aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers serta etika pers? Yang pertama, yaitu aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers dan etika pers dapat menjadi beberapa aspek atau komponen. Yang pertama adalah aturan dasar hukum pers dalam nomor Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
Nah, yang berisi definisi pers dan tanggung jawab pers. Yang kedua, ada aturan dasar etika pers, yang dimana yang pertama dalam kode etik jurnalistik. Nah, yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, wartawan itu memiliki dan menaati seluruh kode etik jurnalistik yang ada, yang mana mencakup prinsip seperti kejujuran yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang ketiga, ada implementasi dalam konteks Indonesia, yang dimana Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 40 tahun 1999 tentang pers merupakan landasan hukum yang mengatur kegiatan jurnalistik dan tanggung jawab media massa. Nah, yang terakhir, apa sih yang akan terjadi jika pers tidak mematuhi aturan pers yang ada? Ada berbagai konsekuensi yang dapat muncul baik dari segi hukum maupun etika. Nah, yang pertama yaitu kita bahas dari segi hukum, yaitu ada sanksi pidana yang dimana pers yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dapat dikenakan sanksi pidana. Dan yang kedua yaitu ada gugatan perdata, yang dimana individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pemerintahan yang tidak akurat atau menyesatkan dapat mengajukan gugatan terhadap media tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada hak jawab dan hak koreksi, yang dimana yang di dalam hal terjadi kesalahan dalam pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan hak dan koreksi pada kehilangan kepercayaan publik. Nah, yang dimana terhadap kode etik jurnalistik seperti menyebarkan informasi yang tidak akurat atau fitnah. Nah, yang kedua ada sanksi dari Dewan Pers, yang dimana memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan pers yang melanggar kode etik jurnalistik. Dan yang terakhir itu ada pada dampak profesionalisme wartawan itu sendiri, yang dimana pelanggar etika juga berdampak profesionalisme wartawan. Nah, jadi terhadap pelanggaran aturan dan etika pers yang dapat menyebabkan konsekuensi serius baik dari segi hukum maupun reputasi, maka penting bagi media massa untuk mematuhi regulasi yang ada serta menanamkan prinsip-prinsip etika yang ada di jurnalistik dalam setiap laporan yang ada di media. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait etika dan hukum pers. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.